Kalau untuk jualannya pernah sih, pernah sampai ditipu orang sampai berapa juta. Mumpung masih punya titel siswa atau mahasiswa itu juga kita tuh kayak masih ada wadahnya gitu loh. Lebih baik usaha yang kita jalankan itu gagal daripada. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Selama Mbak Syakila berbisnis nih, pernah nggak sih jatuh benar-benar kayak udah nyerah banget, terus kayak sebelum Shabi Laundry, sebelum Frozen Food itu punya bisnis lain nggak sih? Kalau untuk jualannya pernah sih, pernah sampai ditipu orang sampai berapa juta. Itu dulu dalam waktu masih duduk di SMP. Itu udah ditipu 2 jutaan, itu udah Wah, besar banget itu. udah jadi. Tapi nggak nyerah ya sampai sekarang. Terus kayak gitu. di laundry itu juga tahun-tahun bulan-bulan awal itu banyak nangisnya sebenarnya. Kenapa Mbak? Kenapa? Karena kalau laundry sendiri dulu saya tuh nggak suka nyuci, Heeh. nggak bisa nyetrika juga. Terus tapi udah, karena tadi udah terlanjur basah, gimana caranya bisa survive di sini kan, keluar dari zona nyaman juga kan saya buka laundry ini. Terus akhirnya belajar ya itu, akhirnya alhamdulillah sekarang sampai udah punya karyawan. Oh, udah punya karyawan. Emangnya awalnya Mbak Syakila buka bisnis laundry itu gara-gara apa? Sebenarnya karena itu sih, nggak sengaja. Sebenarnya waktu itu lagi cari tempat, sebenarnya mau usaha distro sama kafe gitu kan. Nah terus ternyata di situ ternyata kok dilihat di situ tuh ada laundry juga gitu. Terus kenapa nggak nyoba laundry aja ya. Terus habis gitu sama dorongan beberapa sama partner tadi, akhirnya nyoba buka laundry. Ternyata ya, oh ternyata kayak gini gitu loh. Terus belajar dari keluar dari zona nyaman juga. Menurut Mbak, membuka laundry itu salah satu bentuk Mbak Syakila melihat peluang dalam berbisnis nggak? Sangat melihat sih, apalagi ternyata waktu itu kan saya buka laundry itu beberapa bulan sebelum pandemi ya. Itu juga sebelum pandemi itu nggak tahu bakal ada pandemi yang akan mengakibatkan seperti ini. Itu juga akhirnya setelah nangis-nangis bulan awal itu, akhirnya berterima kasih karena laundry ini juga dibilang salah satu usaha yang masih bisa bertahan. Karena misalnya orang itu untuk dalam makan gitu ya, orang tuh masih bisa mengurangi makan, orang untuk membeli baju masih bisa mengurangi, tapi orang untuk ganti baju itu Tidak bisa ya. iya, Jadi bisa. jadi peluang yang Mbak Syakila ambil bahwa semua orang itu akan tetap menggunakan jasa laundry, Iya. walaupun ada pandemi sekalipun ya kan. Iya. Jadi Mbak Syakila melihat peluang yang gimana sih minimnya orang ini akan mengurangi di bidang ini gitu kan. Selain itu gimana? Menurut Mbak Syakila itu penting nggak sih membaca peluang bisnis, dan seperti apa sih cara kita membaca peluang bisnis? Kalau di saya sendiri, oh ya, yang lupa saya sampaikan tadi di awal, untuk cara membuka peluang bisnis itu yang pertama lihat di sekitar kita. Apa sih yang dibutuhkan oleh sekitar kita itu untuk teman-teman kita atau keluarga kita. Nah, tadi itu juga untuk laundry itu sebenarnya karena keluarga saya dan teman-teman saya yang kuliah ngekos itu juga butuh laundry. Itu juga salah satu alasan saya untuk gimana caranya biar bisa punya usaha laundry ini. Salah satu motivasi saya. Kira-kira nih di masa pandemi ini, kira-kira peluang-peluang apa sih yang harus kita manfaatkan selain dari yang tadi laundry itu? Menurut Mbak Sasa nih? Kalau menurut saya di masa pandemi ini adalah masa-masa yang dimana kita itu harus bisa menguatkan sebuah usaha kita. Karena nanti kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir, orang-orang sudah pasti yang punya modal itu juga pasti akan langsung mendirikan usaha yang kita juga bisa kalah akhirnya gitu kan. Nah terus gimana caranya kita biar bisa berdiri tegak, bisa berjalan ketika pandemi itu selesai gitu. Jadi nggak akan kalah dengan orang-orang yang mempunyai modal besar atau mempunyai tekad yang lebih dari kita. Gitu sih. Kira-kira Frozen Food itu kenapa sih Mbak Syakila diriin? Kalau itu karena dulu sih beberapa jualan saya, karena saya menjual apa yang saya sukai, saya menjual apa yang saya makan, apa yang saya pakai dulu. Jadi dulu untuk saya jual baju itu juga karena saya sering
belanja online gitu kan, terus akhirnya jualan baju, terus tapi nggak bertahan lama sih. Terus karena frozen food ini juga selain saya menyukai apa yang saya jual itu, oh ya untuk frozen foodnya numpang promosi ya Mbak. Oh iya silakan. Itu ada roti Mariam dan kebab. Nah itu juga karena di lingkungan keluarga saya dan teman-teman saya itu paling suka banget nyemil tapi nggak tahu waktu gitu loh Mbak. Nah kadang jam 11 malam itu pengen nyemil tapi gitu. Bingung kan. Nah, ketika nyari di mana kayak gitu. Kan mau pesen ojol sih sebenarnya bisa aja. Cuman kan kita juga kasihan gitu loh malam-malam nyuruh orang. Nah, ketika kita nyimpen ada frozen food di kulkas, kita bisa menggoreng sewaktu-waktu gitu. Bisa makan kapan aja. Jadi salah satu peluang yang Mbak Syakila manfaatkan dari lingkungan terdekat ya Mbak ya, benar. Jadi teman-temannya di sekitar dia tuh kira-kira ngebutuhin apa buat kehidupan mereka. Oh ternyata mereka suka ngemil. Terus ternyata mereka tuh butuh namanya cemilan tengah malam ya tadi ya Mbak. Terus mau nyari di mana kalau udah malam-malam kayak gitu. Akhirnya dari peluang itu dijadikan kesempatan bisnis. Iya. Sebenarnya nggak perlu dari jauh-jauh ya Mbak ya. Nggak perlu dari melihat Indonesia atau melihat Banyuwangi yang terlalu gede lingkupnya. Iya. Jadi dari sekitar kita aja, mereka ngeluhnya kenapa, butuh apa, kayak gitu-gitu. Karena juga kan kembali lagi pelanggan pertama kita minimal kita ngomong jeleknya aja deh. Misalnya kita di luaran ke orang yang nggak kenal tuh belum laku. Tapi kalau misalnya orang-orang terdekat kita itu sudah suka, sudah membutuhkan sih yang lebih penting, itu mereka akan menjadi pelanggan pertama kita. Nah terus kita setelah itu meningkatkan kualitas dari produk kita. Nah, ketika kualitas produk kita itu sangat bagus, pasti orang-orang itu nggak cuman misalnya awalnya karena sungkan, aku mau itu sih ngelarisin temanku, tapi karena kita punya kualitas juga, jadi mereka akhirnya jadi loyal. Iya benar. Loyalitas kemarin aku bahas sama Pak Rozi terkait dengan loyalitas pelanggan. Jadi peluang ini nggak jauh dari loyalitas ya. Berarti gitu. Terus Mbak, setelah aku ngeliat peluang nih misalnya peluang yang ada di sekitar aku, terus target bisnis apa yang harus aku tentukan kemudian setelah aku melihat peluang-peluang di sekitar? Lebih ke kalau aku sih itu ya mikir peluangnya tadi kan suka nyemil gitu ya tadi dari teman-teman. Tapi kembali lagi, aku suka nggak bikin produk ini, aku suka nggak sama produk ini. Kalau misalnya terus saya juga punya beberapa teman di lingkungan lain, misalnya dia suka sepak bola misalnya. Nah, sering beli jersey atau beli bola. Tapi saya nggak suka bola. Kan nanti jadi menyusahkan ke diri saya sendiri gitu loh. Itu yang lebih baik jangan sih. Jadi setelah melihat peluang, terus kita korek-korek lagi dalam diri kita. Kita suka nggak? Karena kita ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, itu lebih bonus sih sebenarnya. Bonus ya. Berarti apa yang Mbak Syakila jalanin sekarang itu apa yang Mbak Syakila sukai? Iya. Kalau yang laundry itu keluar dari zona nyaman. Tapi harus beli ini keluar dari zona nyaman ya. Bukan berarti kita nggak sukai, kita nggak keluar dari zona nyaman, ya kan? Karena bahaya juga sih kalau apalagi di umur-umur segini. Terus kalau menurut saya mumpung masih punya titel siswa atau mahasiswa, itu juga kita tuh kayak masih ada wadahnya gitu loh. Kita juga masih punya teman-teman sekolah, teman-teman kuliah gitu. Terus membangun relasi lebih penting ya sekarang ya. Soalnya kan di usia kita yang kayak gini, pertemanan itu lingkupnya luas banget. Karena kan kebanyakan orang nggak independen gitu kan. Banyak di geng yang satu punya teman segini, terus yang ini juga punya teman yang lagi, ini punya teman lagi dan sebagainya. Itu kita harus manfaatin itu juga kan. Harus sangat. Selama ini Mbak manfaatin itu kan. Ya insya Allah. Nah Mbak Syakila waktu melihat peluang laundry nih, terus udah melihat targetnya. Habis itu persiapannya Mbak Syakila sendiri untuk bisa yakin kalau misalnya peluang ini bakal sukses ke depannya atau peluang inilah yang tepat gitulah. Karena apa ya, waktu itu mikirnya habis gitu kan saya mikir tentang modal. Terus alhamdulillah waktu itu saya beli mesin-mesinnya itu kredit dan second juga, jadi nggak terlalu mahal, masih bisa pakai uang tabungan, nggak menyusahkan orang tua gitu kan. Jadi saya menggunakan modal dengan yang saya ada, yang saya bisa gitu kan. Habis gitu terus saya yakin juga karena mikir tadi kan kembali lagi, orang makan itu bisa dikurangi. Sebelum pandemi ini saya sudah berpikir seperti itu ya. Orang makan bisa dikurangi. Terus misalnya kayak frozen food saya tadi juga, misalnya Mbak Celia sekarang beli roti Mariam saya kan
bisa juga mungkin besok Selasa Mbak Zelia pengennya bakso, hari Rabu pengennya mie ayam, kan gonta-ganti gitu. Tapi kalau baju itu kan orang ganti baju gitu, pasti ganti baju sih menurut saya. Itu juga motivasi saya. Motivasi untuk berbisnis. Iya, tetap bertahan. Terus Mbak, balik lagi ke bertahan itu. Kan kalau misalnya kita udah membaca peluang, kita berbisnis dan sebagainya, jatuh bangun yang tadi Mbak Syakila bilang nangis-nangis dulunya dan sebagainya. Motivasi terbesar yang Mbak bertahan apa? Karena awal saya sudah terlanjur kecemplung gitu loh. Kalau bahasa ini sudah terlanjur basah. Kalau misalnya saya itu keluar tapi saya nggak dapet apa, rugi kayaknya gitu loh. Soalnya udah keluar modal juga kan, jadi nggak enak gitu. Iya, pakai uang tabungan gitu. Pakai uang sendiri. Terus terus melihat juga, walaupun untuk laundry ini juga di mana-mana memang banyak laundry, tapi apa sih yang kita unggulkan gitu. Makanya juga salah satu layanan yang paling saya ituin di Sabi Laundry itu gratis layanan antar jemput sih itu Mbak. Itu yang memudahkan orang ya. Sekarang apalagi itu peluang lagi kan. Iya, peluang. Karena kan nggak semua orang bisa datang ke tempat laundry. Nggak semua orang bisa meluangkan waktunya untuk datang ke sana gitu. Dan lebih lucunya lagi, 85% customer Sabi Laundry itu orang-orang yang bekerja, dan kita tuh malah kayak ada juga beberapa customer yang kita belum pernah ketemu sama sekali. Jadi itu dia tuh ngekos gitu kan. Jadi pertama dia berangkat kos tuh dia taruh di depan kamar gitu. Terus habis gitu dia minta diambil, saya foto, saya kirim. Terus ketika pembayaran juga dia melalui transfer. Ketika selesai saya taruh lagi di depan kos. Jadi ada beberapa customer juga yang kita belum pernah ketemu sama sekali di real life-nya. Iya. Jadi menggunakan peluang seperti itu, media seperti itu. Dilihat kadang beresiko ya Mbak ya. Soalnya cucian orang kita taruh di depan rumah ataupun kita tidak antar langsung ke pihaknya kayak gitu. Tapi kalau dilihat-lihat nggak semua orang bisa punya waktu luang untuk ngambil laundrynya. Apalagi dimudahkan kayak kita nggak perlu harus datang. Kayak udah on time ya? Iya. Selalu on time ya, Mbak? Insya Allah selalu. Iya. Nah itu yang buat orang kadang sering kecewa terhadap bisnis laundry ya kan? Kayak aku butuh bajunya besok tapi belum selesai kayak gitu. Nah juga misalnya nih misalnya Mbak Celia nge-laundry ke saya gitu kan. Nah terus misalnya Mbak paket normal ya itu 3 hari. Nah tapi ternyata 1 hari kemudian Mbak Celia tuh mendadak butuh bajunya, bisa kok dibicarakan sama kita, nanti kita juga kasih tahu misalnya kalau misalnya 1 hari itu ada harganya jadi beda kayak gini-gini, terus nanti tergantung kesepakatan itu semua. Jadi kita tuh tidak nggak saklek gitu loh. Kalau laundry saya dulu kan laundry ya, sebelum buka laundry ini saya dulu laundry ke orang, udah saklek 3 hari ya 3 hari, sebelum 3 hari ya nggak bisa diambil gitu, jadi sesuai. Nah itu juga menurut saya peluang itu juga sih, karena kita tuh bisa masalah apa sih yang ada di customer itu, terus kita juga nyari jalan keluarnya gitu. Berarti balik ke diri sendiri ya? Apa yang kalau misalnya kita misalnya makan ya, kalau kita makan dengan packaging seperti ini enak nggak kayak gitu, balik lagi ke diri sendiri. Jadi kita kalau buat bisnis apa yang harus diperbaiki supaya nggak ada komplain gitu. Kalau laundry tadi kita kan biasanya cuma dikasih ngambil barangnya, laundrynya 3 hari. Terus kita butuh dadakan, mereka nggak bisa. Terus kita harus mempermudah orang dong. Kita harus bisa kalau punya kita gitu ya kan. Karena itu juga salah satu bentuk pelayanan kita. Jadi kan kembali lagi customer adalah raja. Jadi loyalitas pelanggan. Ya, loyalitas lagi. Loyalitas service ya yang paling penting, service. Berarti karena kalau laundry sendiri kan jual jasa kan, berarti servisnya harus didukung banget ya kan. Dan dulu juga waktu itu sempat awal tahun 2021 itu kan sempat ada perubahan harga juga di laundry. Pas kita kasih tahu kan, kita juga H-1 minggu atau H-2 minggu itu kita kasih tahu dulu ke customer lama kita kalau kita akan ada perubahan harga di tanggal segini gitu. Malah yang lebih kagetnya saya itu ternyata lumayan 50% dari semua customer lama kita itu ternyata nggak tahu harga laundry di kita itu berapa. Jadi mereka benar-benar karena pelayanan dari kami, karena gratis antar jemput itu tadi loyalnya. Jadi malah nggak tahu harganya sampai segitunya berarti. Terus kaget. Oh berarti orang-orang ini ternyata, kalau dulu sih saya juga awal buka itu karena biar harganya murah,
antar jemput itu kan jadi salah satu apa ya, Bentuk. kuncinya. Iya, Tapi bentuk. ternyata harganya nggak pengaruh ternyata. Berarti kalau kita udah memberikan servis yang baik, peluang yang kita targetkan sudah kena kayak gitu, itu harga bukan masalah berarti. Iya, Benar ya? ternyata Ternyata seperti setelah menjalani baru tahu, kaget juga sebenarnya. Mm-mm. Oh ternyata orang-orang ini nggak tahu harga laundry kita. Mm-mm. Ya, kalau kita nakal kan bisa aja kita langsung markup 10 kali lipat atau gimana. Mm-mm. Saking loyalnya gitu. Ya kemarin aku bicara sama Pak Rozi juga Rozi. ngebahas tentang loyalitas itu. Pak Rozi pun ngomong kalau misalnya ketika orang sudah loyal, kita mau naikin harga seberapapun mereka akan tetap loyal ke kita, kayak gitu. Ya, karena Pak Rozi sama Pak Agus sih jadi dosen saya, pembina saya juga di UKM. Jadi Wah, banyak ilmu yang didapat dari mereka senior-senior. jadi teori-teori yang Mbak pelajari langsung diterapkan gitu ya? Iya, ya alhamdulillah juga di kuliah ini saya kan ambil manajemen ya. Mm-mm. Ternyata dulu sih mikirnya kan saya kuliah manajemen ini mau kerja mau jadi apa juga masih bingung. Ternyata setelah terjun langsung ke dunia bisnis lumayan banyak sih ilmu-ilmu yang bisa diambil. digunakan. Bener banget. Ini ada yang nanya nih Mbak, Iya. aku bacain ya. Salah satu pertanyaan nih dari Instagram yang kemarin aku bikin Q&A. Apa motivasi buat nyari ide pas bikin usaha katanya? Terus aku lagi galau nih, ada ide usaha tapi bingung mau mulai dari mana katanya. Kalau yang pertama tadi apa Mbak? Katanya motivasi buat nyari ide pas bikin usaha. Terus yang kedua dia lagi galau karena ada ide tapi bingung mau mulai dari mana. Jadi mulainya dari mana? Terus motivasinya Mbak Salsa tuh apa gitu? Kalau Motivasi dulu yang deh. pertama, karena dari dulu saya pengennya itu apa namanya nggak menyusahkan orang tua. Gimana caranya saya ini nggak udah jajan itu nggak minta lagi ke orang tua. Saya bisa membeli apa yang saya pengen itu sih. Karena uang ya sebenarnya karena kepepet. Tapi sebenarnya dari orang tua sendiri kayak gimana ya, ketika saya jualan-jualan itu sebenarnya kayak agak kurang setuju gitu kan kasihan gitu. Mending Iya. kamu tuh fokus aja kuliah, tapi ya emang dari diri sendiri pengen gimana caranya punya uang lebih gitu loh. Berarti ini motivasi dari dalam diri sendiri. Iya. Terus dia ini lagi bingung. iya. Tolong dibantu. Oke, gimana sih cara kita udah punya ide. Terus kita bingung nih, gimana sih langkah pertama? Kalau menurut saya itu lakukan. Karena lebih baik kita setelah melakukan usaha tapi gagal daripada ide kita itu dijalankan oleh orang lain. Itu sakitnya naudzubillah. Pernah. Dari pengalaman ya. Gimana? Spill. Waktu itu saya tuh pengen usaha apa ya? Pengen buka usaha kafe dengan suatu nama lah gitu Iya. ya. Sama teman-teman. Nah, ternyata karena waktu itu kendalanya kebanyakan kepala. Jadi terlalu kelamaan gitu kan diskusinya nggak jadi-jadi. Ternyata berapa bulan kemudian kita udah kayak gimana ya nyerah gitu kan kayak males jalan gitu. Ternyata berapa bulan kemudian ada yang buka usaha dengan nama itu kan kayak gimana ya? Teman sendiri? Enggak sih, orang lain kebetulan nggak kenal. Oh iya. Tipsnya buat teman-teman yang mau buka usaha itu juga sih kalau kita punya ide itu jangan sampai ide kita itu dibicarakan ke orang lain kecuali kalau dia itu adalah calon partner kita itu nggak apa-apa. Kalau calon kayak teman biasa itu juga Hati-hati ya. Apalagi dia udah punya modal lebih banyak daripada kita kan dia peluangnya lebih besar untuk cepat-cepat menjalankan bisnis itu daripada kita. Nah, terus balik lagi ke partner, mungkin bisa sharing ke teman-teman gimana memilih partner untuk berbisnis. Ini bonus sih buat teman-teman yang lagi nonton ya kan. Soalnya Mbak Syakila ini nggak sendirian dia berbisnis. Bisa spill sama siapa Mbak? Alhamdulillah sama apa ya namanya? Apa ya? Temen ya, pasangan. Nanti kalau dibilang teman marah ya Mbak. Nggak Ada boleh orang gitu. juga, iya. Sama pacarnya. Aku yang perjelas. Oke, gimana cara memilih partner? Kalau misalnya sebenarnya sama pacar itu juga bonus ya, karena jadi kita itu ngapa-ngapain tuh jadi lebih semangat. Terus ketika mau ngapa-ngapain itu juga dalam kan kita kalau misalnya suatu hubungan itu biasanya sudah mempunyai tujuan yang sama ya. Jadi kita kayak lebih cepat gitu loh mendapatkan kan
tujuannya udah sama nih, jadi kita milih jalan yang mana itu jadi lebih mudah. enak, lebih mudah. Terus kalau sama temen tuh yang pertama harus satu visi, Sepemikiran. sepemikiran, Satu visi. sefrekuensi. Iya, Frekuensi. jangan sampai menyusahkan yang satunya. Waduh, iya. Bahaya ya. Itu juga pernah sih dulu sama temen gitu kan. Nah, waktu itu bagi tugas, cuman ternyata temen saya ini lebih sibuk, gak bisa bagi waktu. Akhirnya apa-apa saya lebih banyak, saya yang itu yang menjalankan. Akhirnya terus agak kelamaan baru sadar, oh iya ya, kok lama-lama aku terus ya gitu. Nah, juga kalau misalnya kayak gitu tuh harus ada pengertian juga sih. Jadi kalau misalnya yang satu sibuk juga ada waktu juga nih buat si A, gantian kapan istirahatnya gitu. Jadi apa ya, pinter-pinter legowo juga gitu. Terus selain sepemikiran, legowo, terus kalau ada apa-apa itu lebih dibicarakan, jangan dipendam Terbuka. sendiri. Terbuka. Jadi kunci berbisnis terbuka, guys. Kalau kalian punya partner, terbuka sama partner kalian. Gak masalah punya partner ya kan, karena setiap usaha nggak bisa dijalanin sendiri. Sekarang udah zamannya kolaborasi. Iya benar. Makanya yang kayak di episode 1 sama bedak Iya. itu, bedak kuliner itu, mereka itu bersama-sama satu apa namanya, satu perumahan. Jadi menurut mereka kita itu nggak bisa berusaha sendiri kayak gitu. Tapi gara-gara itu tadi punya tujuan dan visi misi yang sama, akhirnya terrealisasikan kayak gitu. Juga lebih enaknya kalau kita itu terdiri dari beberapa kepala, misalnya ada 5 kepala, pasti kan 5 kepala ini juga punya teman sendiri. Teman ini si A temennya misalnya golongan siapa, si B golongan olahragawan, ini seni. Jadi nanti lebih banyak peluang kita tuh mendapatkan customer gitu. Peluang mendapatkan pundi-pundi rupiah. Oke, ini tipsnya Mbak Sasa nih untuk para pebisnis baru, bagaimana sih untuk memanfaatkan peluang yang ada? Tipsnya yang pertama, jangan takut untuk memulai, karena dari dulu juga saya tuh kalau nggak didorong sama partner saya ini juga, kalau nggak didorong, maksudnya bukan didorong ya, maksudnya ayo gitu Iya, nggak sih kata-kata diberikan itu. semangat. Iya. Diberikan semangat juga nggak berani dulu. Jadi sebenarnya kita juga ada beberapa plan usaha lagi, tapi kembali lagi karena saya takut itu juga jadi kendala. Jadi yang penting berani, habis gitu terus kita pintar-pintar mencari apa sih yang dibutuhkan oleh sekeliling kita. Intinya juga salah satu motivasinya itu sih lebih baik usaha yang kita jalankan itu gagal daripada ide usaha kita ini udah dijalankan sama orang lain. Benar banget, aku setuju sih kalau yang itu. Oke, mungkin itu aja sih bareng sama Mbak Syabi hari ini, Mbak Sasa. Mbak Sasa hari ini. Oke, buat kalian yang mau nge-laundry ya di Syabi Laundry, nanti aku taruh link apa namanya? Link Instagramnya, bisa langsung dikontak langsung. Terus habis itu mau nyari frozen food, ada banget. Ada apa aja? Ada roti Mariam sama kebab sih. Kalau roti Mariam ada beberapa rasa, ada original, coklat sama keju. Oke, itu udah didengar kan? Buat yang suka ngemil malam-malam. Yang bingung mesti daripada kalian nyuruh ojek online gitu kan juga. Ini kan harganya juga lebih murah daripada di luar. Oke, harganya lebih murah guys. Kalau udah lebih murah langsung garcep. Oh iya, kesamaan Syabi Laundry sama frozen foodnya namanya @jualan.aku ya Mbak. Oke. Kesamaannya itu juga sama-sama, kalau di Syabi Laundry itu gratis antar jemput, kalau yang frozen food gratis ongkir. Oh, sampai gratis depan rumah. ongkir. Oke, gratis ongkir guys. Jadi nggak ada ongkir tambahan. Gratis ongkirnya itu saya yang antar ke depan rumah ya, bukan mbaknya yang ngambil ke rumah saya. Oh diantar langsung? Iya, diantar langsung. Oke, servis yang luar biasa guys. Oke, dari percakapan saya sama Mbak Syakila tadi, pokoknya yang paling penting dalam berbisnis itu adalah melihat peluang. Setelah kita dapat melihat peluangnya kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya peluang ini kita terapkan dalam diri kita sendiri ataupun kita jalankan, itu bakal jadinya seperti apa, targetnya kita siapa, kayak gitu aja. Itu bisa menjadi bisnis yang continue nantinya. Oke.
Sekian, terima kasih Mbak Sasa hari ini udah udah nemenin aku. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Iya, pasti harus dicobakan. Jangan lupa beli frozen foodnya. Aduh, makasih. Ataupun kalau mau laundry di Sabi Laundry aja. Ya. Ingat, gratis ongkir, gratis antar jemput juga. Ditunggu ya. Ditunggu sama Mbak Sasa. Oke, sekian podcast hari ini. Jangan lupa saksikan podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat tentunya di live Facebook Rumah Degiri. Dan jangan lupa nanti kita bakal up lagi di YouTube Rumah Degiri. Nanti kalian bisa saksikan di sana. Kalau ada pertanyaan bisa langsung DM di Instagram podcast Rumah Degiri. Sekian dari saya, Sally Ivanka. Bye bye. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah.